Kutuan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan DKI memprediksi ada lebih dari 100.000 kucing yang tersebar di seluruh penjuru Jakarta. Sebagai informasi, saat melahirkan, kucing bisa memiliki 4 hingga 12 ekor anak. Hal inilah yang membuat pemerintah setempat berupaya mencegah ledakan populasi kucing dan munculnya rabies. Tingginya jumlah kucing liar di ibu kota membuat kelompok relawan peduli kucing terus bermunculan. Ada yang melakukan sterilisasi, namun tidak sedikit juga yang berfokus pada perawatan kucing terluka dan terlantar. Salah satunya rumah kucing di Jalan Swadaya, Kota Bekasi, Jawa Barat yang berdiri sejak 2014. Berdasarkan laporan warga, ada 2 kucing terluka di kawasan BKT. Namun aksi penyelamatan tidak semudah yang saya bayangkan. Kucing kerap berpindah tempat atau bersembunyi di lokasi yang sulit dijangkau. Susahnya nyari, kalau dari laporan ya seperti ini, titiknya udah bener tapi kucingnya kayak udah jalan sih. Nah, nyari agak ke ujung dikit. Pus! Di bawah tuh. Butuh waktu hingga setengah jam untuk menemukan kedua kucing yang terluka tersebut. Mereka bersembunyi di gorong-gorong. Kucing-kucing tersebut lantas dibawa ke shelter untuk perawatan. Namun bila lukanya cukup parah, maka akan dirujuk ke dokter hewan. 2 kucing laporan, lumayan setelah sekian lama kira ketemu juga. Sama ya matanya ya, aduh. Matanya luka juga sama. Kita obatin dulu deh ya. Kita bawa ke shelternya. Rumah 3 lantai inilah yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 300 kucing liar. Kucing yang kami temukan hari ini dibersihkan terlebih dahulu bagian matanya yang terluka parah. Nih anak nih. Loh, ini nggak apa-apa bang, disatuin ini kan bukan indukannya, tahu dari mana? Ya biasanya sih emang begitu mas. Kalau misalnya kucing misalnya umuran seperti ini kadang lebih kecil lagi. Kalau misalnya baru nyampe, indukannya lagi nyusuin, kadang langsung ngedeketin, langsung nyamperin, langsung ngejilatin, begitu. Namun kucing bernama Onis ini tetap tidak mau pemirsa. Memang seperti dugaan awal, butuh waktu, tidak bisa langsung ya bang ya. Dia belum mau sekarang, tapi dia ngobrol dulu lah sama kitan-kitan yang lain. Oh, ya kan, jilatin. Tolongin ya. Yang ini mau. Nah, Wah, tolongin ya. yang ini mau. Induk kucing akan menjilat anaknya untuk menunjukkan rasa aman dan sayang. Ini yang baru kita rescue tadi, dan kalau sudah beberapa hari harapannya bisa seperti ini, sudah sehat, sudah bersih, sudah bisa gigit-gigit. Ini yang udah versi bersihnya, tapi ini masih belum full ya, ini masih ada perawatan lagi di bagian mata. Tapi kira-kira seperti ini kalau sudah beberapa hari dirawat. Meski terlihat sehat dan bugar pada awal masuk ke penampungan, sebagian besar kucing yang dirawat di sini dalam kondisi memprihatinkan. Kucing yang ada di kandang berarti sedang dalam masa perawatan, sementara yang kondisinya sudah membaik akan dibiarkan di lantai 1 rumah ini. Nah, kita bersihkan kandang supaya mereka lebih nyaman. Pembersihan kandang bisa dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Oh ya pemirsa, saya pun terpaksa menahan nafas saat membersihkan kandang ini. Pas diserok, kenceng. Aduh. Nggak bau bang? Udah terbiasa. Sudah terbiasa, saya nggak bohong pemirsa, ini baunya, ini kayak lagi parfum. Tapi taruhnya tuh di ujung hidung dan dalam kondisi yang sangat-sangat intens baunya. Bentar. Ngabok. Oke, setelah kandang bersih kita lanjut ke perawatan rutin kucing. Ini nih, si kucing yang dapat jadwal rawat rutin. Namanya Wedus. Wah, kambing ya berarti artinya. Halo, hei, mandi dulu, hei ya. Ini kucing namanya Wedus. Wedus itu artinya kambing. Ini namain Wedus karena sifatnya dia suka mengumpet-ngumpet. Kadang-kadang bulunya juga suka ikal-ikal gitu karena dia suka gimbal ya bang ya. Dia suka ngumpet di tempat yang jorok, yang kotor. Padahal baru dimandiin biasanya 3-4 hari udah akan berkubang-kubang lagi, berkotor lagi. Dan yang kayak gini harus dapat treatment khusus biar nggak gampang sakit, apalagi jamuran dan kutuan.
Sedikit informasi pemirsa, saat diselamatkan pada 2016 lalu, Wedus mengalami luka parah di bagian mata. Dokter hewan kemudian melakukan operasi pengangkatan mata atau enukleasi. Nah, ini kita harus pegangin kucingnya, soalnya nggak boleh sampai masuk ke telinga airnya. Karena kalau sampai masuk, waduh, bisa banyak penyakit karena dia tidak bisa untuk mengeluarin sendiri kayak manusia kan. Biasanya sih jamur. Beres mandi, waktunya makan siang. Sedikit tips pemirsa, jangan beri kucing ikan mentah karena ikan mentah rentan terkontaminasi bakteri atau parasit yang bisa saja membuat kucing sakit bahkan mati. Kalau yang dry food itu selalu tersedia, bahasanya unlimited. Tapi kalau untuk makan yang ikan itu sehari 1 kali ya Bang ya? 1 kali, biasanya di siang hari. Hei, dan jangan lupa untuk ajak mereka main, interaksi seperti ini supaya mereka dekat dengan kita dan bisa dibilang menghilangkan rasa trauma mereka. Untuk mencukupi pakan lebih dari 300 kucing, tempat ini sedikitnya membutuhkan 12 kg makanan kucing kering dan 10 kg ikan atau ayam. Dalam sebulan, rumah kucing membutuhkan dana operasional sebesar 25 juta rupiah untuk mencukupi kebutuhan seluruh kucing, mulai dari makanan, obat, hingga keperluan berobat dokter. Dana ini diperoleh dari donasi, namun tak jarang para relawan harus merogoh kocek pribadinya. Salah satu kendala yang dialami para relawan adalah munculnya wabah yang bisa membuat kucing mati mendadak, seperti wabah panleukopenia. Sehari ada yang 7, ada yang 10, bahkan ada yang sampai 27 dalam 1 hari meninggal berbarengan. Dan itu dalam kondisi sehat ya. Kucing sedang main kayak gini lincah, tiba-tiba murung, muntah, nggak lama beberapa dari situ sudah kaku dan sudah benar-benar nggak ada bernyawa lagi. Di tempat ini ada sejumlah kucing yang mengalami luka permanen, seperti yang saya pegang ini. Kakinya harus diamputasi akibat diikat kareng oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Halo Kati, udah kenyang? Wah, ini salah satu kucing yang bikin saya sedih ya. Ketika datang ke sini, Kati atau namanya nih kaki 3, dia kakinya dikaretin sama orang ya Bang ya. Karetin, terus kemudian ketika dibawa ke dokter harus diamputasi, kalau nggak malah menyebar semakin jauh. Ini kesian, dia mau gorok-gorok tapi nggak bisa, karena kaki belakangnya nggak ada. Nih, saya bantuin. Untuk menjaga populasi kucing dan mencegah munculnya wabah rabies, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta menempuh sejumlah langkah pencegahan, seperti vaksinasi, sterilisasi, hingga bekerja sama dengan para relawan. Supportnya dalam bentuk apa? Biasanya kami yang menyiapkan regulasinya, kemudian kami yang menyiapkan obat-obatannya. Karena apa? Karena memang obat-obatan itu ada di bawah otoritas kami. Gitu. Nah, yang ketiga, mereka kawan-kawan menyiapkan tenaganya, menyiapkan menangkap kucing-kucingnya untuk disteril, mereka yang melakukan pengobatan-pengobatan ringan seperti itu. Merawat kucing tentu butuh komitmen dan juga biaya yang tidak sedikit. Buat para pencinta kucing, namun belum bisa memelihara akibat keterbatasan waktu dan dana, bisa nih seperti saya. Dalam waktu 6 bulan terakhir, saya rutin melakukan street feeding atau memberi makan kucing-kucing liar di sekitar lokasi saya beraktivitas sehari-hari. Aduh, nah ini kucing yang memang biasa saya kasih makan ini di sekitaran kantor saya. Dan saya biasanya tuh memang ngasih makan kucing seperti ini karena saya khawatir kalau saya memelihara di rumah waktunya terbatas. Jadi ya salah satu bentuk perhatian saya terhadap kucing-kucing liar ya street feeding seperti ini. Mungkin bisa jadi contoh kalau yang mau. Ternyata tidak mudah ya menjadi seorang penyelamat kucing. Selain waktu dan tenaga, dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk merawat kucing-kucing tersebut. Kalau yang baru mau mulai, ya bisa seperti saya, memberi makan kucing liar di jalanan. Dian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.